Nah, selama kayak kayak bencana-bencana tadi tuh, jadi relawan di bencana, ada nggak sih cerita-cerita yang paling tragis atau mengharukan gitu? Satu yang bikin aneh nggak kuat lagi untuk ngesar itu ketika bertemu, maaf ya ntar dipotong aja nih. Waduh, kerasa tuh. Oh, itu Waduh, berat berat berat. mental banget ya. Aneh serahkan ke teman aneh, mojok minggir sendiri, nangis aneh situ. Kuat. Bismillah, jumpa lagi di Good Circle Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, istimewa, Bang Adityo Anugrah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Abang udah apa-apa nih? Kurang nyaman aja. Apa akang kan negara Oh, tinggal di Akang, Bogor? boleh. Jadi caleg nanti? Atau jadi ini, calon gubernur? Oh, aduh. Kan biasanya kalau akang-akang jadi caleg, jadi calon gubernur gitu. Kita jadi orang biasa aja. Oh, jadi orang biasa. Gimana kabar, Bro? Alhamdulillah, bro. Masya Allah, udah lama banget nih nggak ketemu ya. Kapan ya? Jadi dulu tuh kita terakhir ketemu, pertama kali ketemu tuh kapan ya? 2000 berapa? Sekitar 2012-an. 2012-an ya? 2012. Berarti 2012 tuh Sekarang 2025 ya. 25, 13 tahun ya. 13 tahun. Masya Ada nggak Allah. gimana ketemu tahu? Ini kayaknya ya, pas camping ceria waktu itu ya. Ya di Lembah Pangrango. Lembah Pangrango. Pangrango. Ingat nggak? Masih ingat? Ingat itu. Ada panitianya waktu itu ngarahin kita trekking lewat Oke. jalur pacet ya. Ya. Kaki tanganku, Waduh. ini pundak, pacet semua ya. Pacet semua. Bagian dari hidup. Luar biasa itu. Masya Allah. Berarti udah 13 tahun ya dari 13 kita tahun. ketemu waktu itu ya. Dan Tiba-tiba betul ya antum tadi. jadi orang keren Wah, di lingkaran kebaikan. Masya Allah. Aneh diundang sini. Waduh, alhamdulillah. Wah, Jadi malu sebenarnya, bro. Justru kita ngundang Bang Tio ke sini nih karena kita mau belajar keren nih dari Bang Tio. Wah, Salah itu. Aneh orang biasa sebenarnya. Makanya kaget ketika, waduh, aneh pantas gak nih? Good circle gitu. Mudah-mudahan ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita Tapi bagian. gimana nih aktivitas sekarang? Kesibukan di mana? Udah lama kita nggak ketemu nih. Iya, aktivitas ya yang seperti dulu masih sama. Masya Allah. Utama adalah seorang guru. Uff, guru kehidupan, guru. Guru di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah, Oh, Masya ngajar. Allah. Oh iya. Iya. Di Sekolah Atofik Oh, Masya Allah. SD, SMP, SMA, di SMP. SMP, Masya Allah. Ini usia-usia nanggung tuh. Sisa Nanggung. Ini Lumayan tuh ya, ngajarnya. Gimana, ngajarnya gimana? ya jadikan teman aja. Jadikan teman ya. Kalau kita anggap dia itu siswa atau bawahan kita, khawatirnya nanti gak sesuai ya. Benar, benar, benar. Dia harus Karena kita kan rangkul. usia SD ke usia SMP itu kan kita kadang-kadang mau nganggap dia dewasa belum nyampe nih. Betul. Tapi nganggap dia anak-anak dia nggak mau Iya. dianggap anak-anak gitu Itu. kan. Jadi pendekatannya beda-beda tuh. Pendekatannya luar biasa. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Kita harus jadi mereka. Betul, betul. Tapi titik-titik krusial ya seorang ya di SMP ya. Kalau misalnya dia ya salah jalan tuh ya, Ya. kemungkinan dia SMA-nya salah gitu ya. Kalau misalnya tapi benar ya Masa-masa nyari jati diri lah. betul. Betul. Itu kan di SMP. Masya Allah. Makanya saya ya jadi guru SMP deh. Guru SMP. Itu satu doang tuh yang kayaknya ini belum pernah tuh. Ngajar guru SD pernah, SMA pernah, SMP belum. Nanti aneh undang sebagai Nggak. guru tabung. Jarang. Dia usulkan ke pada kepala sekolah undang Ustadz Arobi Taufik. Daerah mana sih itu? Sebelah mana? Di Cimanggu. Oh, Cimanggu. Cimanggu Permai, Cimanggu Permai. Kedung Jaya. Masuknya dari mana tuh kalau misalnya dari Masuknya Jalan Baru nih? Jalan Baru. Ha, Ada Jogja, Jogja. Oh iya, Ya, Jalan Jogja. Baru. Seberangnya rumah sakit Islam tuh. Islam. Ha. Antum Jogja. UIK. UIK lewatin terus, Jogja lewatin terus. Oke, ini dari arah Warung Jambu nih ya, Ada Ruang Jambu. ke arah Parung. Ke arah Parung. Iya. Itu setelah Jogja. Mm-mm. Lalu nanti ketemu Lia atau Bintang Pelajar. Masuk dalam. Oh, pas ada Lia itu, Ada Lia itu. Masuk dalam. ada gang tuh ya. Pas ke Jalan dalam. Cimanggu Permai 1. Jalan Cimanggu Permai 1. Dan gampang carinya. Sekolah. Pertama ciri-cirinya Hmm. Atofik itu pasti ada senyumnya. Oh, ada senyumnya. Oh, kayak gini. Nah, Oh iya. Itu Atofik. Ini kayak huruf ta ya? Tak. Emang Senyum. huruf ta ya? Ya, Iya, senyum ya. Ya, Nah, senyum, terus terus ada masjid. ada masjidnya. Itu masjid sekolah Atofik. Oh, berarti yang ada masjidnya itu ya? Betul. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari sekolah buat anaknya, itu berarti dari apa? TK? Dari TK kita. Oh, TK. TK. TK, SD, SD, SMP. SMP. Iya. SMA enggak? Belum. SMA insya Allah
Insya Allah. Coming soon. Coming soon. Coming soon. Oke oke. Jadi kalau nyari sekolah buat anaknya TK atau SD atau SMP, kalau yang seumuran kita kan biasanya anaknya TK ya. TK. Masuk TK. Nah bisa ke Taufik ya. Lengkap. Itu tadi ya. Lengkap. Patokannya ada masjidnya tadi ya. Iya, ada masjid. Wah, situ ya. Insya Allah nanti bisa ketemu Bang Tio. Bisa ketemu Bisa, enggak? bisa ketemu bisa enggak? Karena saya kebetulan di kelas atau enggak di ya di belakang layar lah ya. Oke. Ke lapangan lah. Oke. Tadi ya. Ngecek sapi. Bukan bolos ya, bukan ya? Bukan. Izin. Izin. Ke lapangan. Ke lapangan. Masya Allah. Bisa. Ada lah bisa. bagian ininya ada. Ada. Ramah-ramah. Iya. Tapi bisa ketemu Bang Tio nanti Insya Allah. di sana ya. Insya Allah. Oke. Gitu. Nah, jadi nanti bisa daftar TK, SD, dan SMP di Ataufik ya. Masih buka pendaftaran. Masih gua pendaftaran ya sekarang Gelombang ya. kedua. Gelombang kedua. Nah, Masya Allah ini salah satu sekolah terbaik di Kota Bogor Insya Allah. Amin. Iya. Oke. Alhamdulillah. Bahkan anak Pak Wali Kota yang sebelumnya Sempat. itu di Kinaura. di SMP Taufik. SMP Taufik ya. Nah, anak Pak Wali Kota jadi Taufik ya. Betul. Berarti insya Allah tidak diragukan ya. Insya Allah. Amin. Masya Amin. Allah. Bismillah. Mantap. Itu kan berarti udah lama di situ ya? Dari 2016. Oh 2016. Betul. Berarti udah hampir 10 tahun ya? 9 lah ya. Oh 9 tahun. 9 Oh. Nah, aneh dengar ente itu jadi salah satu aktivis kemanusiaan. Nah, gimana tuh ceritanya? Selain Oh, tadi dari iya. jadi guru. Ya. Sebenarnya guru itu juga aktivis kemanusiaan ya. Kemanusiaan, ya, Karena betul. bertemu dengan manusia. Iya betul. Ya kalau aktivis kemanusiaan itu dari 2012. Jadi relawan lah. Relawan ya? Relawan kemanusiaan. Relawan kemanusiaan. Nah, itu kalau kegiatan relawan kemanusiaan tuh apa aja sih kalau yang aneh tahu kan kayak misalnya ada bencana atau apa gitu. Ya memang sejak 2012 ketika masih kuliah ya, semester 4 lah, Tahun berapa tuh berarti? 2012. Oh 2012. Ya. Itu aneh diajakin lah sama kakak. Dia gabung ke namanya Relindo. Oh Relindo. Ya, antum pernah dengar mungkin ya. Iya. Ya, itu pertama kali diajak itu langsung ke lokasi bencana Di arah mana tuh? di Jakarta Utara. Oh. Di Penjaringan, banjir. Oh banjir. Betul. Jadi memang aktivitas kemanusiaan ya bukan hanya bencana ya. Termasuk untuk kita memberikan santunan, advokasi, mendampingi, itu termasuk kemanusiaan. Masuk aktivitas kemanusiaan. Tapi utamanya kita bencana ya. Kebanyakan bencana ya. Kalau tidak ada bencana kita biasanya mitigasi Mitigasi. dan simulasi. Oh simulasi. Ya. Iya. Nah selama kayak bencana-bencana tadi tuh jadi relawan di bencana, ada nggak sih cerita-cerita yang paling tragis atau mengharukan gitu? Antum mau yang mana nih? Antum lagi seperti apa nih gitu kan? Alhamdulillah. Mungkin paling berkesan gitu yang kayak wah ternyata nih gue kayaknya berarti banget ya, gue ada artinya ya kadang-kadang gitu kan. Kalau jadi relawan itu kan gitu ya kadang-kadang, wah ternyata 2012 Gimana? mulai beraktivitas di dalam bencana terutama ya. Setiap ada bencana kita turun ke lokasi, memberikan bantuan baik itu SAR ataupun pasca bencana recovery. Nah banyak lah bro kisah-kisah yang mulai menyentuh kita ya semua ya, bahwa kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan untuk membantu orang lain. Kalau yang tragis mungkin yang terbaru aja ya. Saya kan sekarang sudah menikah dan punya putri ya. Iya. Umur 3 tahun setengah. Masya Allah. 2022 mungkin nanti masih ingat, sekitar bulan Oktober ya, 28 Oktober itu gempa di Cianjur. Oh gempa yang kemarin itu, Iya. yang baru itu. Iya. Saya datang, kejadiannya jam 2 maghrib saya sampai di situ. Jam 2 siang waktu itu ya. Iya. Saya maghrib Oh, langsung ke sana, maghrib? Iya, langsung. Karena langsung diberi tugas untuk asesmen dan SAR situ. Nah, karena gelap, kita percaya kurang. Kita apa yang bisa kita bantu aja. Nah, pas paginya baru ikut SAR, ikut evakuasi korban gitu ya. Satu yang bikin aneh nggak kuat lagi untuk nge-SAR itu, ketika bertemu, maaf ya, ntar dipotong aja nih. Nggak apa-apa. Jenazah. Oh. Jenazah yang keumuran anak-anak. Nah itu rasanya mentalnya keganggu tuh. Oh iya. Iya, nggak sanggup nih. Usia berapa waktu itu? Usia anak waktu itu sekitar 2 tahun lah ya. 2 tahun. Yang antum itu tuh? Iya, sekitar usia gitu. Dan Nanti yang nemuin sendiri? Iya, nemuin, mengangkat. Waduh, kerasa tuh. Oh itu Waduh, berat. mental banget ya. Aneh serahkan ke teman, aneh mojok minggir sendiri, nangis aneh situ, kuat. Itu rasa, waduh, bayang anak sendiri lah gitu. Iya. Itu aneh yang masih merinding. Masya Allah. Karena di Cianjur kemarin kan banyak anak-anak ya. Jadi Banyak anak-anak ya.
Umur 2 tahun waktu itu ya? Yang aneh temui kan ya umur 4 tahun lah ya. Karena banyaknya anak-anak dan usia sekolah. Karena jam-jam sekolah ya. Dan jam 2 itu kan masih di ruang kelas, masih bermain. Ya, 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 ya. Wah, aku tuh kalau aneh di situ juga nih nggak kuat. Nah, apa bro? Apa? Jadi akhirnya aneh mundur, Iya, mundur di tim SAR ya. di tim SAR. Mundur. Saya bilang Tapi tetap di relawan kemanusiaan. relawan. Nah, kalau SAR itu dalam menyelamatkan yang sudah korban gitu ya. Kalau anehnya menyelamatkan yang masih hidup, selamatkan. Oh, gitu. Menyiapkan tempat tinggalnya, menyiapkan pengungsiannya yang layak. Iya, benar-benar. Kita ambil alih ke sana. Kita Benar-benar. Aneh juga nggak kebayang ya, saya kayak ngelihat kalau ada bencana apa kayak kecelakaan atau apa itu kan ya kan ada yang nolongin kan tim kebanyakan tim SAR tadi kan. Nah itu kan kayak ya berarti kan dia menemukan kondisi iya. manusia dalam kondisi apapun ya ketika misalnya sudah wafat atau apapun ya. Kayak misalnya yang terjadi di Palestina atau apa apalagi di sini kan. Makanya kemarin aneh ngobrol kalau ada peristiwa aneh skip ya. Bukannya enggak takutnya melankolis. Iya, 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 iya. Nggak kuat nahan emosinya. Betul. Banyak yang bilang cerita kandung kemarin, aneh kalau ada video-video Palestina yang anak-anak aneh skip terus kita nggak berani. Oh gitu ya. Iya ya emang. Ya gitu ya emang apalagi ente pernah ketemu langsung gitu. Iya. Berarti kebayang gitu kayak suasana Waduh, terjadi seperti itu di lapangan tuh kayak gimana gitu. setelah H plus 12 jam itu ketika bencana itu adalah masa-masa krusial yang orang kaget. 12 jam. 12 jam. Panik. Panik ya. Itu panik, ya tidak seperti biasanya gitu kan. Kehidupannya berubah drastis, langsung unlock. Itu ada trauma itu. Ada hal yang tidak biasa dia ditemuin dan waktu yang singkat berubah semua. Tentu orang rasa panik dan nggak tahu mau kemana. Waktu ke Cianjur tuh sore-sore itu maghrib itu aneh nemuin orang jalan kaki dari terminal Rawabangu ke Sate Sinta ya. Aneh nemuin orang jalan kaki. Kadang ada angkutan, mati lampu semuanya. Oh. Itu kan masa-masa krusial. Jalan kaki. Jalan kaki. Sure. Dari siang katanya. Mau ke tempat orang tuanya. Nah, kalau tadi kan kisah yang tragis tuh. Ya. Ada nggak sih yang misalnya kisah yang lain yang ente misalnya nolongin yang tadi kan kayak Oh iya. orang yang udah wafat. Iya. Saya ini orang yang misalnya antum selamatin dalam kondisi hidup. Ada nggak cerita-cerita gitu selama dari 2016? Dari 2012 ya. 2012. Ya, alhamdulillah 2015 itu terjadi banjir yang cukup lama di daerah Riau. 2015. Aneh baru lulus kuliah, pulang ke Riau. Pulang kampung dong? Pulang kampung. Oh. Pulang kampung di Riau. Tapi jauh dari tempat kampungnya jauh. Oh gitu. Ada beberapa kabupaten lah yang dilewatin. Itu ternyata mereka udah 1 bulan tidak mendapat bantuan apa-apa. 1 bulan. Lebih mereka terendam banjir rumahnya ya 1 bulan. 2 meter 3 meter lah. Itu nggak surut selama 1 bulan itu? Karena kontur tanahnya kan datar dan gambut. Itu lama surutnya. Oh. Terus 1 bulan. Nah, kebetulan waktu itu aneh yang balik ke Riau. Informasinya dapat malah bukan dari Riau, dapatnya dari Bogor, dari teman-teman relawan di Bogor. Bro, antum lagi di Riau kan? Ini ada banjir nih udah 1 bulan nggak surut-surut. Oh gitu. Nggak ada bantuan masuk. Ente lagi di Riau? Ada di Riau. Ente aja nggak tahu. Aneh nggak tahu. Aneh masuk, datang ke lokasinya. Itu ya lumayan lama ya. Wah. Nah, Masuk ke lokasi pakai apa? Nah Banjir? itu, aneh pakai perahu Oh. sendiri. Serius? Ditemenin oleh warga lokal, saya mau survei ke dalam gitu. Jadi asesmen apa kebutuhannya, terus gimana kondisi masyarakatnya, kita lindo galang dana, alhamdulillah. Kita mengalir tuh. Seminggu setelah itu terkumpul dana dari Lindo, kita aksi lagi, terus bertambah. Jadi masyarakat udah kena, oh Lindo datang lagi gitu. Hampir setiap minggu kita ngambil bantuan kesehatan, sembako. Ada itu satu kampung atau gimana? Satu kampung. Satu kampung. Yang kenanya banyak lah. Oh gitu. Tapi ini masuk ke di situ. Nah, selama mereka kayak ke banjiran selama 3 meter tuh mereka ngungsi di mana? Di atas rumah? Di rumahnya. Oh gitu. Tetap di rumahnya. Mereka bikin pakai papan atas, tapi ya masa nggak bisa, air bersih tidak ada. Ya Allah, kebayang sebulan. Sebulan lebih. Allah Akbar. Kalau anda pernah dengar ya, santai searching ya. Kan pengendali banjir itu Danau Kota Panjang ya, PLTU. PLTA Kota Panjang namanya. Kalau debit airnya meningkat, dia lepas pintu airnya, jadi banjir ke bawah. Nama kejadiannya apa nanti biar editornya cari itu biar tampilin. Oh, ini banjir Pelalawan, nanti NSR. Pelalawan. Pelalawan. Kabupaten Pelalawan. Ada Kabupaten Pelalawan di Riau. Di Riau. 2016. 2015. 2015. Luar biasa. Itu kita masuk pertama, terus mereka dapat bantuan tuh kan rasanya wah. Benar. Itu berarti mendahului, maksudnya gini, belum ada bantuan dari pemerintah Belum langsung? ada.
Aneh nggak mau ngomong pemerintah itu. Awal tuh nyala di. Iya 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 iya. Pemerintah Konoha maksudnya. Benar. Aduh, ini jangan tapi jurang juga ini. Jurang. Aduh, coba ada ini. Bahaya, bahaya. Kan udah ini, Udah. udah berganti pemerintahan waktu itu. Ya 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 ya. Nah, tadi kan ente bilang ada mitigasi. Berarti kayak hal-hal yang harus dilakukan Ketika ketika terjadi bencana. iya, Nah, itu berarti sering ya sharing-sharingnya. sering kita. Salah satu yang sering di sharing tentang apa sih? Biasanya bencana? Kemarin kan sempat booming, sempat naik beritanya itu tentang megatrust ya. Megatrust, Gempa gempa. megatrust, gempa. Nah, itu kemarin kita keliling ke sekolah-sekolah untuk mitigasi dan simulasi tentang pengenalan apa sih megatrust, Ya ya ya. apa dampaknya. Indonesia ini kan termasuk yang kayak belum apa ya, dengan bencana tuh kayak kurang teredukasi ya. Kalau misalnya di Betul luar tuh banget, betul. di luar kayak misalnya di Jepang itu kan kayak Betul. ada sih di Indonesia ya di sekolah-sekolah, tapi kayak nggak terlalu serutin di sana gitu Iya. ya. Kalau di sana tuh kayak mungkin aneh lihat ya kayak lebih sering dan prakteknya lebih banyak gitu ya. Iya. Kayak praktek bencana nih, kita lagi alarmnya dinyalain. Ya, Terus, itu membangkitkan awareness ya. Iya, iya. Kesiapsiagaan. Ya 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 ya. Nah, kalau misalnya bisa share dikit nih tentang misalnya mitigasi kayak tadi bencana gempa. Apa sih kayak tahapan-tahapan yang sebenarnya tuh sering salah kita lakukan gitu di masyarakat Indonesia. Tapi itu tuh harusnya nggak boleh dilakuin gitu. Pertama, kita kan ini, Bro. Bencana itu kita ada pasca, ada bencana, ada ketika bencana. Ketika bencana. Dan pasca bencana. Pra bencana. Pra bencana, bencana dan pasca bencana. Nah, sebenarnya sudah ada undang-undangnya untuk setiap contohnya karena saya di sekolah ada namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana SPAB. Itu wajib mulai dari gedungnya, standar aman bencana, terus ada kurikulumnya Seharusnya. Nah, itu yang kita kemarin itu kita rutin jalan ke sekolah yang mau mengadakan mitigasi dan simulasi, terutama ya struktur bangunan, tempat amannya. Kebanyakan kan warga kita panik ya, Betul. karena paniknya itu luar biasa. Seharusnya kan nggak harus panik juga. Iya. Ketika gempa itu ada indikatornya, kapan kita harus keluar ruangan, kapan kita harus berlindung di bawah meja, kapan kita harus santai aja. Itu ada. Jangan ketika gue yang hancur, malah justru kadang-kadang mengakibatkan fatal. Tabrakan, jatuh, patah, terus banyak. Di Cianjur begitu. Dan tadi antum bilang warga kita kurang lah ya masalah kepekaan terhadap bencana. Di Cianjur orang nggak pernah nyangka akan ada gempa. Iya benar-benar. Nggak akan pernah nyangka. Mereka setiap orang, saya nggak nyangka Pak, saya nggak nyangka banget Iya ada bencana. benar. Padahal sebenarnya Yang kami takutkan gunung gede katanya. Iya, Bukan iya. gempa. Bukan gempa. Iya, Lebih takut erupsi ya? Erupsi. daripada gempa. Masalah gempa. Padahal kita juga punya Iya, kita punya padahal kan datanya. Kita kan lempengan ini. Sesar. Sesar. Sesarnya apa? Pulau Jawa ini kan. Waduh. Iya, segaris semua itu Mana kan. yang di mana di Cianjur tuh kalau nggak salah sesar Beribis ya. Oh iya iya. Sesarnya. Bahkan yang kemarin baru terungkap itu yang dari arah Sukabumi ya, dari selatan tuh tembus Bogor ke Iya, Jakarta itu ya. iya. Itu baru. Kemarin waktu pas setelah Lebaran ya. Oh iya, Gempa. baru banget itu. Gempa Kaget ngangkat banget itu. Kota Bogor ya. Gempa. Aduh, mana lagi di kampung itu. Wah. Kaget. Itu sinyal Sinyal ya. bahwa kita ada potensi. Nah, itu salah satu mitigasi itu kita mengenali potensi. Potensi apa sih yang ada, bencana yang ada di sekitar kita. Ya. Kemarin tuh waktu kita discuss sedikit sebelum podcast ini, nanti cerita apa? Kalau ada musim-musim bencana. Oh iya. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Ada bulan siaga bencana. Bulan siaga. Iya. Siaga ya Siaga. bahasanya. Yang memang bulan itu tuh Pertama, sering ada bencana curah gitu. hujan tinggi. Curah hujan tinggi. Itu kan di bulan dimulai dari September ke November. Berarti Berapa ya? akhir-akhir tahun. menjelang akhir tahun. Nah, kalau seharusnya sekarang kemarau itu juga Potensi. kebakaran lahan, Ya. Berarti kekeringan. hal apa aja sih yang harusnya kita siapin tuh misalnya kayak sebelum Pertama mengenali dulu ya, karena sebenarnya sudah lengkap. BNPB di pemerintah sudah ada tuh setiap bulan, setiap pekan tuh update tentang kondisi cuaca dari BMKG itu ada semuanya. Kita peduli aja, lihat. Ya. Nah, tadi kan nanti bilang tuh, kalau gempa tuh kan harus tahu kapan kita harus keluar, Iya. kapan kita harus berlindung di bawah meja. Sebenarnya yang mana yang benar sih? Tergantung. Karena gini, kalau lagi gempanya
kenceng banget kan. Kan kalau beliin gebum aja rumahnya tetap hancur. Kita nggak keluar kejebak dong di bawah. Nah, Nah, gimana tuh? sebenarnya ada rumusnya. Ah, rumusnya gimana? Rumusnya itu kalau nggak salah 552. 552. Gimana tuh? 5 detik untuk kita berlindung. Hmm. 5 detik untuk siap-siap dan 20 menit kita kalau gempa ya. 20 menit kita untuk mencapai ketinggian 20 meter. 20 menit. Ya, kalau di pinggir laut ya. Oh. Jadi antara gempa dan misalkan di pinggir laut nih, di samudra gitu ya, kita punya waktu 20 menit untuk evakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi. Kalau gempanya besar banget. Nah, jadi nggak semua gempa harus kita, oh ini entah tsunami. Kalau kita di Bogor, ya tsunami laut agak jarang. masalah ya gitu. Kemungkinannya agak Tapi ya, kecil ya. tetap bro. Kadang-kadang itu Allah kan Iya. gampang mau Allah, nggak ada laut jadi. Nggak ada yang nggak mungkin ya. Iya, contoh kemarin di Bogor 2017 apa 2015 di daerah Kayu Manis Tanah Sareal di sini Sukadamai. Iya, banjir. Banjir bandang. Banjir bandang. Tidak ada sungai. Betul. Kita ada sungai. Tidak ada sungai. Betul. Banjir bandang. Kan aneh. Betul. Nah, itu Allah kan kadang memberikan bencana. Ujian. Betul. Jadi harus tetap mewaspadai ya. Mewaspadai. Itu kan Potensi. bagian dari sunatullah kita ya. Betul. Nah, sekarang ngomong aktivitas ente nih. Selain ngajar tadi, Nah, berarti masih di relawan. Masih, alhamdulillah. Masih. Dan Jadi, ada aktivitas lain selain di relawan itu. Relawan ya termasuk di JIS atau FIB. Oh, disease atau fit. Jadi karena sekolah melihat saya sering izin ketika ada bencana. Memang kontraknya begitu dulu. Sebelum saya masuk nih. Oh iya, aneh inget. Iya kan? Aneh inget. Ente kan abis aneh ngajar di SD, ente kan ngajar di SD itu. Kemarin, waktu itu. Oh iya. Iya. Sama sering izin juga ya. Iya. Pokoknya ada bencana izin aja. Karena kontrak Oh iya awal kan 2012 ya. 2012. Anda kan keluar dari sekolah itu. Ente masuk ganti kan. yang di Ulun Jambu kan? Iya, benar. Sebutin sekolahnya enggak? Enggak usah. Gitu bro. Jadi karena Nanti promo. ini Kalau orang promo bayar. Orang izin dulu nih gitu. Bencana mulu nih. Udah dikasih lah gitu. Tapi guru tetap tetap guru bertemu siswa, Iya. mengisahkan perjalanan kita sebagai relawan. Iya. Gitu. Mudah-mudahan mereka agak sentuh ya. Terinspirasi ya. Inspirasi ya. Nah, terus akhirnya Ditunjuk untuk membentuk lembaga. Oh, di sini. Lembaga zakat. Membentuk lembaga zakat. Berarti ente ikut membentuk lembaganya? Iya. Oh, Masya Allah. Membentuk lembaga ambil zakat. ZIS atau FIK? ZIS atau FIK. Zakat yang telah saya dapat Atau FIK. Dari sekolah Taufik tadi? Dari sekolah Taufik. Oh, Masya Allah. Nah, kegiatannya apa aja tuh kalau dari ZIS atau FIK? Nah, Taufik ini karena lembaga zakat, kita ada 5 ya program Dakwah, pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan. Oh, tadi ada di kemanusiaannya juga. Tetap ada kemanusiaannya. Tetap ada kemanusiaannya. Iya. Nah, Masya Allah. Nah, itu bro. Berarti udah lama nih di ZIS atau FIK? Di ZIS atau FIK ini sejak 2023. 2023. Iya, 2023 kita dapat SK dari Basnas untuk membentuk UPZ, untuk mengumpul zakat sekolah. Berarti udah jalan 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya? 2 tahun. Tahun ketiga kita menghimpun dan menebar manfaat. Menghimpun kebaikan, menebar kemanfaatan. Ada program apa nih terdekatnya atau ini kurban ya? Oh, kurban ya? Kurban. Alhamdulillah ini tahun ketiga. Tahun ketiga kurban. Oh, Masya Allah. Program kita ada kurban ke pelosok. Oh, ke pelosok. Pelosok desa. Wah, mantap tuh. Pelosok daerah. Jadi bantu orang-orang di daerah yang jarang kebagian. Jarang kebagian. Benar. Kebagian kalau kita tidak masuk mereka nggak dapat hewan kurban. Benar. Itu tuh kayaknya gimana ya? Banyak terjadi loh di Indonesia ya. Walaupun Indonesia kan mayoritas umat Islam paling banyak di dunia gitu kan. Tapi antara dua kayaknya masalahnya apa sih, kayak apakah kesadaran masyarakat untuk berkurban atau memang daerah itu sangat terpencil dan sangat jauh, jadi nggak ada orang yang berkurban di situ atau kurang yang berkurban di situ. Kalau daerah sasaran kami itu itu memang 3T. 3T apa tuh? Tertinggal, terisolir, terluar ya. Oh gitu. Jadi mereka tidak, aksesnya sulit sekali. Ini tahun ketiga ya kami ngantarkan hewan kurban ke sana. Itu saya harus naik perahu menyusuri Sungai Subayang namanya.
di daerah Riau di Kampar Kiri Hulu. Tempatnya itu hampir 4 jam di perahu dan hewannya naik perahu. Masya Allah. Jadi kalau ada orang belum pernah naik perahu, kalah sama Kerbau itu kerbau kambing itu naik perahu. Iya. Oh gitu. Itu karena Ternyata bawa gitu. bawa. Jadi di daerah itu pun nggak ada kerbau. Tidak ada. Tidak ada. Sejauh itu ya. Iya. 4 jam. 4 jam dari ini ya, dari pelabuhannya. Dari pelabuhan itu. Sungainya itu ada pelabuhan warga gitu ya. Nah, itu kita angkut hewannya hidup-hidup. Karena kami filosofinya begini, kurban itu nggak sebatas masakan daging saja ya. Ada syiarnya dan ada gotong royongnya. Iya. Itu baru namanya potong hewan kurban gitu ya. Iya, Kalau seandainya bisa saja kita Bisa aja dipotongin atau di sini, diolah, Iya, banyak yang langsung begitu bikin ya, terus jadi dikaleng-kalengin. iya, kalengin gitu kasih, ya. selesai gampang gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya kan masyarakat ingin merasakan motong sendiri, gotong royong. Betul. Syiar kurbannya Syiar tadi kurbannya ya, kerasa lah. ngerasain gitu Ada ya. bau darahnya lah. Bau darahnya, ada motong bareng-bareng, ada Bareng-bareng ngulitinnya, gotong royong warganya. gotong royongnya. Nah, itu. Betul. Itu sih memang momen-momen yang berkesan ya. Jadi Berkesan. kerasa lebaran hajinya gitu ya. Kerasa lah hajinya. Iya. Berarti itu udah jalanin selama 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Ya tadi yang ngebantu ya. Jangankan di pelosok gitu ya. Ya kalau ini ceritanya di dekat rumah mertua, itu masih di daerah Bogor ya. Bogor pinggir, Ciawi, agak ke arah Sukabumi. Gitu ya. Itu aja di daerah situ banyak yang nggak kebagian, bro. Karena ada misalnya kayak yang kurban itu cuman ngebagiin di satu wilayah tertentu yang itu numpuk gitu di situ. Sampai berbulan-bulan dalam freezer ya. Iya. Bahkan satu orang kan bisa dapat ya wajar ya. Iya. Maksudnya bisa dapat 1, 2, 3. Tapi kan yang tidak wajar adalah ketika Numpuk. di daerah sana tuh nggak kebagian gitu. Iya. Nah, Tidak merata. Nah, betul. Tidak merata itu. Jadi, wah, ini memang ya memang kudu didistribusikan semuanya gitu kan. Maksudnya yang kalau bisa, tapi kalau bisa tadi yang daerah terpencil itu bisa kita lebih utamakan, itu lebih utama sih kalau kata aneh ya. Karena mereka kadang-kadang lebih banyak nggak merasakan sama sekali. Di situ nggak ada listrik, bro. Nggak ada listrik. Nggak ada sinyal. Transportasi satunya perahu. Berarti mirip ya kalau kita sering trekking ke Cisadon ya? Cisadon. Nggak ada. Sekarang udah masuk mobil, bro. Bisa, kan masuk mobil. Terus di situ masih ada hewan Iya, kambing domba, apa. sapi masih Itu ada. aneh 2 kali ke situ ke daerah yang bulannya mengantarkan ke sana. Oh, yang di ini. Yang di Riau itu, yang di Kampar Kiri Hulu itu. Itu karena mereka salah satu ininya pendapatan warganya itu adalah masyarakatnya dari hutan. Dari hutan. Dari hutan. Mereka nyari getah pohon, terus ya kayu rotan, gitu. Oh gitu. Terus karet dari hutan. Kalau karet perkebunan tentu hasilnya lumayan ya. Iya. Ini karet hutan. Karet hutan. Itu diolah jadi apa? Dijual ke pabrik. Oh, dijual pabrik Iya, juga. Itu karena transportasinya hanya sungai. Tentu harga getah karetnya agak di bawah harga perkebunan yang di darat gitu. Karena kering. Kalau ini kan basah terus. Itu harganya lumayan di bawah lah. Itu pertama mereka itu. Sekarang karet kan agak turun harganya, bro. Jadi ya ekonomis itu sangat Jadi ini berarti satu momen yang sangat berharga sekali ya. Kalau lebaran haji itu ya. Waduh, Masya Allah, mereka ngerasain daging gitu ya. daging. Masya Allah. Ini buat teman-teman nih yang nonton nih, Ya boleh. kalau ada kelebihan rezeki langsung lah ya, Boleh. biar ngebantu. Ya kan esensi kurban itu ya, mau membagikan daging yang orang-orang yang ini kayaknya nggak pernah ngerasain daging gitu ya. Gitu ya. Nah, itu waktu kebetulan yang pertama sekali itu aneh datangnya H+2 ya kita potongnya. Waktu datang pertama kali itu tidak ada sekali bau-bau hewan kurban di situ. Ketika selesai bantai baru para warga tuh ngebul dapurnya. Oh, Masya Allah. Waktu aneh datang pertama kali H+2 itu ya. Itu kan sepi, nggak ada aktivitas kurban, terus nggak ada bekas-bekas habis bantai gitu, habis nyembelih, nggak ada, sepi lah gitu. Sepi ya, nggak kayak kita di sini kan Ya, nyatel. waduh. Oh ya udah, Kasman lagi nyatel lagi. Nggak ada. Kalau di sana kali pertama itu nggak ada sama sekali. Aneh datang udah bawa hewan kurban. Waduh, Masya Allah. Kepala desanya sampai ini ya, mau bilang makasih bang gitu. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Moga Itu program Desa Taufik salah satunya. salah satu program Zis Atofik ya. Iya. Jadi Bagus. itu mungkin yang membedakan ya, yang dari Zis Atofik sama kan banyak juga ya program lain yang kayak dari yang tadi kaleng-kaleng. Nah, itu juga ya mungkin bagus ya. Kalau kami kebalikannya justru. Kebalikannya. Jatah sohibul kurban itu kami kasih dalam bentuk rendang.
Oh gitu. Jadi sebelum kurban tetap dapat jatahnya dengan rendang itu. Oh gitu, udah Iya. dimasakin. Kembali kalau biasanya kan yang rendang ini buat ke masyarakat. Oh iya 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 iya. Kalau ini aneh balik. Oh gitu. Kurban rendangnya untuk sohibul kurban. Oh sohibul kurban. Iya. Yang buat masyarakat Daging potong di situ. Oh dipotong Jadi situ. setelah dipotong, Ah, itu dipisahkan kurban ah, sepertiga ya. ah. Itu lalu masukin ke kulbok pakai kulbok pakai pakai kulbok. es batu, bawa Oh. untuk keluar, bawa rendang baru dibagikan ke sohibul kurban. Masya Allah, luar biasa. Keren 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 keren. Jadi pengen nih biar ngerasain kurban apa? Rendang. Ente. Kalau antum ada kasih ntar. Siap siap siap. Nah itu kan tadi program yang terdekat ya. Ada kali nggak sih program-program Berkat Atofik yang perangan momentum tahun baru Islam ya, Muharram. Muharram? Itu Oh bentar lagi ya. bentar lagi. Bentar lagi itu kita programnya Lebaran Yatim. Lebaran Yatim. Bertepatan dengan tahun ajaran baru. Jadi jangan sampai yatim-yatim yang mana kita semua orang tua dari yatim ya. Iya iya. Jangan sampai ada yang tidak dapat seragam sekolah. Aneh yatim bro. Sudah apa? Udah nggak Udah nggak termasuk. Udah nggak termasuk. Ya gitu bro. Dapat seragam sekolah. Terus Tas, sepatu. Oh, gitu. Jangan sampai ada yang teman-temannya sudah bersepatu baru, berbaju Iya, iya. baru. itu di jalur distribusinya bebas atau di daerah tertentu aja? Bebas sih kita. Bebas ya. Bebas. Maksudnya di Di daerah Bogor kita utamakan Bogor dulu. Oh, utamakan Bogor dulu ya. Yatim. Nah, berarti itu juga ya teman-teman Iya. Silakan. bisa ikut program itu ya Ikut. di Atofik ya. Betul. Ngebantu. Insya Allah collab sama Gus Sirga. Gus Sirga. Oh, insya Allah. Siap. untuk kurban juga insya Allah tahun depan Boleh Boleh. kita bisa collab ya. tahun ya depan. ada anggota yang siap berangkat menyalurkan. Siap. Masya Allah. Dia ngerasain inilah sungai mati jeram. Kalau tuh Oh, iya, misalkan iya, iya. ini kan ya rafting ya. Bener. Ini raftingnya sama kebo bro. Wih, Lawan arus bener-bener rafting ya. rafting. Bro. Masya Allah, seru. Boleh lah, insya Allah tahun 2026 ya. Ya, insya Allah ya, Boleh bro. lah. Mudah-mudahan nanti ada rezeki kita bisa joinan. Amin. Bisa partneran. Nanti Anda bisa ikut ke sana ya. Amin. Insya Allah. Ada lagi nggak bro yang mau diceritain nih soal program Zus Atofik? Kita ya itu kemanusiaan dakwah kita punya masjid Atofik Masih Atofik ya. yang bisa digunakan untuk aktivitas dakwah. Iya, itu gede itu. Kajian. Iya. Masjid kan jadi sumber ini ya, pusat peradaban ya. Betul. Tidak hanya sebatas sholat saja. Betul. Apapun kegiatan positif kita terima di Hujat Taufik, kajian-kajian. Kajian ya. Ya. Masya Allah. Jadi kalau mau ikut kajian bisa datang ke Masjid Atofik. Hujat Taufik. Ini ketemu Bang Tio. Ya mungkin ketemu saya atau mungkin enggak gitu. Lagi di mana? Lagi ngajar di kelas. Lagi ngajar atau lagi kabur jadi relawan. Nah, gitu bro kisahnya. Masya Allah, ini senang banget nih ente bisa datang ke sini, bisa sharing soal kemanusiaan, soal mitigasi bencana. Terima kasih banyak juga sudah mengundang dari Go Circle-nya. Masya Ini Allah. tertarik sekali ya nih dengan Go Circle ini. Masya Allah. Lingkar kebaikan. Oh, iya. Taufik juga ada menebar kebaikan. Oh, ada kebaikan-kebaikan. Kebaikan juga. Ya, Mudah-mudahan berkumpul dengan orang baik ya antum ya. Masya Allah, insya Allah. Semoga kita terus terkumpul dalam lingkaran kebaikan ya. Amin. Oke bro, insya Allah kita ketemu lagi kapan waktu. Siap. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau ada beres kurban boleh nanti kita sharing-sharing lagi. Ya. Boleh. Gimana nanti suasana di sana dan sebagainya. Oke, siap. Syukran jazakallah khair. Waalaikumsalam. Semoga ketemu lagi. Amin. Oke, teman-teman nanti yang mau kurban bisa ikut programnya Aziz atau Fik. Bisa kurban bareng pelosok ya. Insya Allah nanti disalurkan ke pelosok-pelosok. Atau nanti tadi juga mau ikut program yang Lebaran Yatim ya. Betul. Lebaran Yatim di bulan Muharram. Jadi bantu para saudara-saudara kita yang yatim untuk punya seragam di sekolah. Nah, insya Allah ya itu sangat membantu sekali karena salah satu hal yang memang berat buat siswa sekolah itu adalah seragam dan Alat tulis sebagainya. Perintilan Iya. itu buat kita sih mungkin kayak cuman berapa ratus ribu lah. Iya. Tapi buat mereka tuh sangat berarti banget. Berarti banget. Iya. Oke, jangan lupa salurkan zakat infak sedekah teman-teman di Ziz atau Fik. Insyaallah. Syukran bro Tio. Sampai ketemu lagi. Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.